Minggu ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum menyampaikan khotbah, mewakili pribadi maupun keluarga, menyampaikan selamat tahun baru ya, masih di dalam awal-awal tahun ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memimpin kita, menolong kita di dalam seluruh perjalanan hidup di tahun yang baru ini. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dengan tema tempayan kosong menjadi penuh. Nah, saudara sekalian, tema ini diangkat untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, khususnya di dalam menjalani tahun yang baru ini. Saudara sekalian, tempayan kosong menjadi penuh menggambarkan tentang kehadiran dan karya Tuhan yang akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara sekalian, kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, Tuhan itu menjadikan atau mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Tempayan kosong menjadi penuh, itu berbicara tentang Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Nah, saudara sekalian, kita kembali ke bacaan tadi, bacaan Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, saudara sekalian, pada saat itu orang-orang Yahudi itu biasanya kalau melakukan pesta pernikahan itu bisa sampai 7 hari, saudara. Kalau kita kan paling cuman ya peneguhan, pemberkatan nikah di gereja, habis itu pesta atau resepsi di hari yang sama. Nah, tapi bagi orang Yahudi, saudara sekalian, mereka itu bisa sampai 7 hari. Nah, saudara sekalian bisa lihat itu dalam Kejadian 29 ayat 27. Waktu Yakub mau menikah dengan Rahel, itu juga 7 hari, walaupun dia pada akhirnya ditipu oleh Laban mendapatkan Lea. Nah, saudara sekalian, pesta pernikahan orang Yahudi itu bisa sampai 7 hari, sehingga persiapannya itu harus begitu matang supaya tidak terjadi kekurangan persediaan makanan atau minuman. Nah, masalahnya, saudara sekalian, di dalam komunitas orang Yahudi itu memang sudah suatu yang umum bahwa yang datang di dalam pernikahan itu bukan hanya mereka yang diundang loh, saudara. Ada orang-orang yang tidak diundang itu juga datang dalam pernikahan. Dan wah, ini yang lebih masalah lagi,
orang yang tidak diundang di dalam pernikahan itu datang membawa orang-orang lain juga yang tidak diundang, saudara. Jadi misalnya saya punya teman saya undang, tapi teman ini ngundang teman yang lain yang saya tidak kenal. Nah, teman yang tidak dikenal ini bawa juga yang lain, saudara sekalian. Dan itu umum terjadi di dalam pernikahan orang-orang Yahudi. Nah, peristiwa ini terjadi di mana, saudara? Di Kana, satu kota kecil dekat dengan Nazaret. Nah, karena ini kota kecil, kalau ada pesta pernikahan, wah, ini banyak yang ngaku-ngaku kenal, saudara sekalian, ya. Karena lingkungannya kecil, jadi banyak yang datang. Jadi tidak diundang pun datang bawa teman-temannya, saudara sekalian. Nah, waktu itu pesta pernikahan itu hidangan utamanya adalah minuman anggur memang. Ya, tetapi minuman anggurnya itu dicampur 1:3. Jadi anggurnya takaran 1, airnya itu 2 atau 3 gitu ya. Jadi dicampur supaya tidak membuat minuman yang memabukkan. Nah, hidangan utama itu adalah anggur. Kenapa anggur? Karena itu merupakan lambang atau tanda sukacita. Bisa lihat itu di dalam Mazmur 104 ayat 15. Nah, orang Yahudi memakai anggur karena itu merupakan simbol atau lambang sukacita. Jadi di dalam kasus ini, dalam peristiwa ini, walaupun minuman anggur itu sudah disiapkan begitu banyak, tetapi karena yang datang itu lebih daripada apa yang diperkirakan, maka semua persediaan habis, saudara sekalian. Dan ada penafsir mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa karena Maria itu bisa menyuruh para pelayan di situ, ini sepertinya pernikahan yang ada di Kana ini ada hubungan keluarga, ada hubungan famili. Nah, memang ada beberapa tulisan, misalnya ada tulisan kuno Mesir mengatakan bahwa ini katanya yang menikah ini punya hubungan famili. Pengantin Maria itu adalah bibi dari pengantin laki-laki. Jadi ada hubungan famili gitu ya. Nah, cuman kebenarannya bagaimana? Ya, ini memang mesti kita tidak bisa memastikannya. Ya, yang jelas ini Maria ada semacam peran penting di situ. Ada semacam hubungan famili di situ. Nah, saudara sekalian, ada kemungkinan bahwa pesta pernikahan ini adalah pesta yang sederhana. Karena kita tahu bahwa keluarga orang tua Yusuf Maria itu adalah keluarga yang sederhana, sehingga teman-teman dari Yusuf dan Maria ini pun juga adalah keluarga-keluarga yang sederhana. Sehingga tatkala mereka mengalami kekurangan anggur, jadi si penyelenggara pesta ini mengalami kekurangan anggur, ini kemungkinan juga karena dana pesta yang terbatas. Karena mereka bukan keluarga yang kaya, mereka keluarga yang sederhana, jadi mereka mengalami kehabisan anggur karena yang datang itu begitu banyak. Nah, saudara sekalian, singkat cerita, waktu Maria memberitahukan tentang keadaan ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjawab bukan dengan perkataan yang tidak sopan, saudara sekalian. Ada apa? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 ayatnya yang keempat, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ini bukan satu perkataan yang tidak sopan kepada Maria, tetapi Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan melakukan sesuatu bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh Maria. Nah, saudara sekalian, kita lihat singkat cerita bahwa menarik, saudara sekalian, bahwa Yesus itu tidak langsung mengubah air yang ada di dalam tempayan batu untuk pembasuhan kaki, pembasuhan tangan menurut adat istiadat ritual orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak langsung mengubah air itu menjadi anggur, tidak, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus perintahkan? Mengisi. Ya, Yesus tidak segera mengubah air jadi anggur di dalam tempayan-tempayan itu. Kenapa? Karena tempayan itu kan dipakai untuk membasuh kaki, untuk membasuh tangan. Jadi otomatis isi dari tempayan itu kira-kira penuh atau sudah berkurang? Sudah berkurang, karena sudah dipakai.
Jadi sudah dipakai oleh orang-orang yang datang ke situ. Jadi kapasitas dari tempayan itu tidak terisi penuh, sudah berkurang. Nah, yang Yesus lakukan pertama kali adalah Tuhan Yesus meminta para pelayan itu untuk mengisi penuh lebih dahulu. Dan ini luar biasa, saudara. Kita mendapatkan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tanggung-tanggung kalau menolong orang, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukankah itu yang Tuhan yang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, bukan? Tuhan menolong kita itu habis-habisan loh. Tuhan selamatkan kita, bukan? Dengan hidupnya sendiri. Dan di dalam peristiwa Kana ini Tuhan tidak tanggung-tanggung. Dia minta supaya para pelayan itu memenuhi tempayan-tempayan yang ada. Nah, dulu saudara sekalian, waktu saya membaca bagian ini, saya pikir itu tempayannya itu modelnya seperti itu loh, gentong-gentong yang kecil gitu, yang tinggi-tinggi itu. Ternyata enggak, saudara sekalian. Coba kita lihat. Nah, itu tempayan batu besarnya seperti itu, saudara. Jadi ini tempayan batu di Kana, Galilea. Siapa yang pernah pergi ke Israel, ke Kana? Ini katanya ada ini. Ya. Jadi itu tempayan batu itu ukurannya ya, kan dikatakan isinya itu kapasitasnya 2 sampai 3 buyung. Nah, satu buyung itu 39,319 liter. Itu berapa galon loh? Galon. Kan kalau galon itu loh, galon aqua atau galon fit gitu ya. Itu kan 19 liter. Itu berarti satu buyung aja sudah 2 galon, saudara. Satu buyung itu 2 galon, saudara. Nah, ini 2-3 buyung. Itu berarti daya muatnya itu 6 galon. Itu 6 galon fit itu loh. Nah, bisa bayangkan itu ada 6 tempayan batu. Jadi 6 tempayan batu kali 2 sampai 3 buyung itu berarti kira-kira 470, mendekati 473 liter sampai 700 berapa tadi? 709. Nah, saya coba kalkulasi itu berarti kira-kira 25 sampai 37 galon air mineral tuh ya. Atau kalau pakai dosnya aqua yang cup itu yang isi 40 itu berarti 50 sampai 74 dos, saudara. Dan itulah yang diubah dari air menjadi anggur. Luar biasa ya. Benar-benar Tuhan itu kalau tolong kita itu benar-benar tidak tanggung-tanggung. Dan inilah Allah yang kita percayai, Allah yang kita andalkan. Jadi Yesus bukan hanya mengubah air di tempayan yang isinya sedikit. Kalau hanya itu yang dia lakukan, maka air yang menjadi anggur itu cuma beberapa liter. Tetapi karena Yesus memerintahkan para pelayan untuk memenuhi terlebih dahulu 6 tempayan yang begitu besar isinya, begitu besar volumenya, maka di situ anggur yang disediakan bukan hanya beberapa liter, tetapi ratusan liter. Dan sungguh kehadiran dan karya Yesus itu mendatangkan kelimpahan bagi penyelenggara pesta itu maupun pernikahan itu. Nah, saudara sekalian, bukankah dalam kehidupan rohani Yesus juga memberikan kelimpahan di dalam kehidupan rohani kita, saudara? Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus memberikan sukacita, Yesus memberikan ketenangan, Yesus memberikan kedamaian dan sebagainya yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Nah, saudara sekalian, tadi kita membaca Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Konteks dari Mazmur 36 ayat 6 sampai 11 adalah pemazmur pada saat itu berada di dalam lingkungan orang-orang yang berbuat jahat.
bukankah gambaran ini juga bisa sesuai dengan gambaran hidup kita sekarang, saudara? Kasus yang berapa hari yang lalu, hari Kamis ya, yang bom di mana? Di Sarinah, ya. Orang yang berbuat jahat, orang yang punya niat kejahatan. Nah, ini mirip. Ada orang-orang yang berlaku fasik, tetapi pemazmur ini percaya akan kasih setia Tuhan. Padamu ada sumber hayat, padamu ada sumber kehidupan. Dan pemazmur percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dan kasih setia Tuhan itulah yang akan memberikan kelimpahan di dalam hidupnya. Dan kiranya ini juga menjadi bagian kita, saudara sekalian. Kita percaya akan kasih setia Tuhan yang mengubah dari kekurangan menjadi kelimpahan, saudara. Dan tadi kita juga membaca Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Hubungan antara Allah dengan umatnya digambarkan bagaikan hubungan antara suami dengan istri. Hubungan yang begitu dekat. Dan ini juga dipakai di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, antara Kristus dengan gerejanya. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Hubungan yang begitu dekat, saudara sekalian. Dan ini akan memberikan kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2016 ini, saudara. Bahwa kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kalau hubungannya begitu dekat, Tuhan itu begitu dekat dengan kita, saudara sekalian, maka kehidupan kita dijamin. Kehidupan kita dijamin oleh Tuhan yang maha baik. Dari kekurangan akan diubah menjadi kelimpahan. Yang kedua, saudara sekalian, kita lihat tempayan kosong menjadi penuh. Ini berbicara tentang Tuhan yang mengubah kebingungan menjadi kepastian. Kebingungan diubah menjadi kepastian. Kehabisan makanan atau apalagi anggur itu tentu akan membuat rasa malu bagi penyelenggara pesta, khususnya mempelai pria itu. Dan ini juga akan membawa rasa bersalah yang bisa ditanggung seumur hidup karena kekurangan anggur atau kekurangan makanan dan sebagainya. Dan tentu hal ini juga akan bisa menjadi beban seumur hidup. Nah, saudara sekalian, bahkan pada saat itu tamu kalau tidak diperlakukan dengan baik di dalam pesta pernikahan orang Yahudi, itu bisa menuntut loh. Bisa menuntut penyelenggara pesta untuk diajukan ke pengadilan. Itu sampai, saudara. Nah, saudara sekalian, kalaupun hal itu tidak terjadi, maka dalam suatu pesta kalau hidangannya sudah habis, ya pestanya akan berlangsung dengan muram, saudara. Ya coba aja bayangkan, saudara sekalian, kalau misalnya kita datang ke resepsi, ya, ke resepsi pernikahan, sampai datang di sana, ya apa-apa sudah habis, nasi sudah tidak ada, ya. Kemudian makanan kecilnya sudah tidak ada, buahnya sudah ludes, minuman sudah tidak ada semuanya. Lah, kita datang ke sana makan apa, ya, minum apa kan? Jadi ya apa namanya, datang sih datang, tapi jadi tidak senang, saudara sekalian, karena semuanya sudah habis, saudara. Nah, saudara sekalian, demikian juga pada saat itu. Kalau sampai kehabisan makanan, apalagi kehabisan anggur, itu suatu yang memalukan, saudara sekalian. Jadi waktu mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur, maka mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan pesta saat itu dengan sesegera mungkin. Namun karena Tuhan Yesus, kebingungan itu diubah menjadi kepastian. Karena kebutuhan pesta itu pasti tercukupi. Dan hal itu menimbulkan sukacita. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu, waktu para pelayan ini diminta untuk mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh, kira-kira
Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara menjadi para pelayan itu, kira-kira mikirnya aneh enggak? Maksudnya gini, ini situasinya ini kekurangan anggur, kehabisan anggur. Tapi yang dilakukan oleh Yesus untuk menjawab kebutuhan soal kekurangan anggur itu, caranya adalah mengisi tempayan-tempayan untuk membasuh kaki dan tangan dengan air sampai penuh. Sepertinya tidak ada kaitannya sama sekali, saudara sekalian. Kalau kekurangan anggur ya gimana kayak caranya gitu supaya benar-benar ada anggur gitu. Lah ini kok disuruh memenuhi tempayan-tempayan untuk cuci kaki dan tangan sampai penuh. Tidak ada kait-mengkaitnya sama sekali. Nah sesudah itu saudara sekalian, jadi hanya mengisi penuh tempayan-tempayan dengan air biasa kelihatannya tidak menjawab soal kekurangan anggur. Apalagi membawa sedikit dari air itu dan dibawa kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Yesus maupun para pelayan itu tidak mencicipi terlebih dahulu air itu, saudara. Wah, ini diperlukan satu tindakan iman yang luar biasa, saudara. Nah, ini mirip seperti peristiwa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Waktu 10 orang kusta, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Ya, kemudian Yesus mau menyembuhkan mereka, tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak menyembuhkan mereka di tempat waktu itu loh. Tapi Yesus mengatakan apa? Pergilah pada imam, tunjukkanlah dirimu. Loh, kan masih kusta ini. Kok suruh pergi ke imam? Nah, ini luar biasanya Tuhan Yesus, saudara. Ya, ini benar-benar diperlukan iman, tindakan iman yang luar biasa. Ini air biasa, ini air masih biasa, ini disuruh dibawa kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Gimana mungkin? Kalau masih tetap jadi air biasa, wah ini bisa istilahnya dimarahin habis-habisan. Tetapi justru karena para pelayan ini taat, para pelayan ini percaya, kepercayaan dan ketaatan para pelayan itu membuat mereka menjadi rekan sekerja tanda kutip di dalam mujizatnya. Wah ini luar biasa, saudara. Ini ada satu gambaran rohani yang indah di dalam peristiwa ini. Kepercayaan dan ketaatan para pelayan itu membuat mereka menjadi rekan sekerja di dalam mujizatnya. Tadi kita membaca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kita pun juga dilibatkan sebagai rekan sekerja Allah di dalam karyanya. Itu membuat hidup kita ini sungguh menjadi hidup yang bermakna. Kalau orang-orang dunia pada umumnya mereka bingung, mereka tidak tahu kemana arah hidup ini, apa yang menjadi tujuan hidup ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita tahu dengan pasti kita dilibatkan di dalam karya Allah. Tuhan memberikan karunia-karunia rohani kepada gerejanya untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi ini luar biasa sekali, saudara. Kita bukan hanya diberikan kasih setia Tuhan yang begitu erat, yang begitu dekat, bagaikan hubungan antara suami dengan istri. Tetapi yang kedua, kita juga dilibatkan di dalam karya Allah, di dalam pekerjaan Allah. Nah ini menarik saudara sekalian, dalam slide berikutnya sangat menarik bahwa Yesus itu tidak memakai mantra-mantra terlebih dahulu. Tuhan Yesus juga tidak mengeluarkan perkataan terlebih dahulu untuk menyuruh air itu menjadi anggur. Tuhan Yesus cuma diem loh. Yesus tidak mengatakan apa-apa loh. Tuhan Yesus tidak mengeluarkan kalimat-kalimat tertentu untuk mengubah air itu menjadi anggur. Tidak. Yang terlihat hanya pelayan yang mengisi air ke dalam tempayan-tempayan sampai penuh. Kemudian yang dilihat adalah para pelayan yang mencedok air itu, membawa air itu kepada pemimpin pesta. Itu yang dilihat.
Tidak ada mantra-mantra, tidak ada perkataan Yesus, jadilah air jadi anggur atau apa, simsalabim atau apa. Tidak ada, saudara sekalian. Tetapi air itu berubah menjadi anggur. Air biasa dari aliran air yang biasa diubah menjadi air anggur matang yang murni dengan kualitas yang terbaik. Dan kita melihat di sini bahwa tidak ada tanda kelihatan di dalam cara, di dalam campur tangan Tuhan dalam melakukan mujizatnya. Nah, saudara sekalian, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan memakai kita orang-orang yang biasa dalam kehidupan yang biasa, tetapi hasil akhirnya, saudara sekalian, kita percaya ada karya ilahi di situ. Ini sangat luar biasa, saudara. Tuhan melibatkan kita untuk menjadi agen-agennya, menjadi alat-alatnya, terlibat di dalam pekerjaan Allah untuk menjangkau orang-orang yang terhilang dan juga untuk membangun gerejanya. Nah, saudara sekalian, tempayan kosong menjadi penuh. Ini berbicara tentang kehadiran dan karya Tuhan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kelimpahan dalam kehidupan ini. Sukacita yang besar dan melimpah ini terjadi karena kasih sayang Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan umatnya. Kehadiran Kristus memberikan sukacita. Tempayan kosong hidup kita menjadi penuh. Dari kekurangan diubah menjadi kelimpahan. Dari kebingungan diubah menjadi kepastian. Kita bersyukur atas sukacita yang Tuhan limpahkan karena kelimpahan maupun kepastian itu. Dan mari kita bersedia untuk menjadi saluran sukacita bagi orang lain. Dengan cara bagaimana? Mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing orang paling sedikit satu macam karunia rohani, dan Tuhan ingin kita terlibat di dalamnya sambil tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita di dalam kasih setianya. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat hening.